Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat Jemaah Musalah Nurul Iman hafizakumullah taala wa ra'akum jami'a. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah dan nasihat wal afiyah pada kesempatan ini insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini di waktu mabainal isya'ain, di waktu antara maghrib dan isya. Kembali kita bisa berkumpul bersama di musalah yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian atau pencawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, berharap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi sebagaimana jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, ya, itu ada syarat-syarat tertentu untuk kebolehan dan keabsahan mengerjakannya. Begitupun salat qashar. Jadi salat qashar itu ada 7. Di sini sebutkan syurutul qasri sab'atun. Syarat sah salat qashar, ya, meringkas salat. Itu ada 7. Yang pertama, ayakuna safaruh marhalatain. Masafah, jarak safar yang dia tempuh, perjalanan yang dia tempuh, marhalatain itu kalau kita kalkulasikan dengan hitungan kilometer, 82 kilometer. Jadi sebelum nyampe 82 kilometer belum diperbolehkan. Nah, ketika sudah nyampe 82 kilometer barulah diperbolehkan kalau kita nak mengqashar salat. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, wa ayakuna safaru mubah. Safar, hukum perjalanan yang dia lakukan itu hukum mubah. Ya, kalau mubah sudah dibolehkan, berarti apalagi yang sunnah, bahkan apalagi yang wajib, pasti dibolehkan. Ya. Tapi kalau safarnya hukumnya haram, tidak diperkenankan. Ya, pergi mudik ke suatu tempat niat untuk maksiat, tidak boleh untuk sholat qashar. Ya, biasa tidak perlu nak sholat, biasanya orang itu. Kalau dia ingat sholat, boleh tak qashar sholatnya kalau dia ingat masalah qashar. Nah, sholat ini kadang tidak, karena niatnya sudah tidak benar untuk maksiat. Yang ketiga, wal ilmu bijawazil qashar. Yang bersangkutan, yang nak ngawehkan salat qashar itu dia harus punya pengetahuan, ilmu tentang kebolehan mengqashar salat. Kalau dia tidak tahu mengenai hal demikian, tidak diperbolehkan. Nah, yang keempat, ini yang kita jelaskan, wa niyatu qasri indal ihram. Jadi salah satu syarat sah salat qashar niat qashar. Apa itu niat qashar? Ini pernah qashar enggak? Ya. Jadi memang jemaah sekalian, salat jamaah atau qashar ini akan mudah bagi kita untuk kita ingat ketika kita musafir, lakukan. Ya, ketika kita musafir kita lakukan, dan pernah kita sampaikan, ya memang betul-betul sangat membantu, ya, membantu keadaan kondisi kita, apalagi pada waktu itu kita dalam keadaan capek, sangat membantu. Nah, kalau
setiap kali kita safar sering kita lakukan, lama-lama kita paham. Tapi kalau jarang kita lakukan, nah memang galak lupa. Nah, itu. Jadi niat qasar itu bisa contoh kayak ini. Usolli fardhu dhuhri qasran. Makmuman lillahi ta'ala, sengaja aku sholat fardhu zuhur qasar. Sebagai makmum kalau berjamaah karena Allah Ta'ala, usolli fardhu dhuhri qasran makmuman. Atau usolli fardhu dhuhri makmuman qasran juga tidak jadi masalah. Tambah kata qasran. Nah, atau langsung usolli fardhu dhuhri rak'atain makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri rak'atain. Ada tidak zuhur 2 rakaat? Ada kan? Kecuali qasar. Nah, itu maksudnya. Jadi dia nyebut rak'atain itu sebagai ganti dari kata qasar. Tadi usolli fardhu dhuhri qasran makmuman kalau berjamaah. Kalau tidak ada berjamaah tidak usah lagi. Usolli fardhu dhuhri qasran atau usolli fardhu dhuhri rak'atain. Biasa kita kan zuhur, asar, isya kan 4 rakaat, 4 rakaat, ini tidak rak'atain. Arti 2 rakaat itu artinya apa? Dia ngawinkan zuhur itu qasar. Boleh juga. Tak jadi masalah. Nah, niat ini wajib ya. Kita baca dalam hati kita indal ihram. Apa arti indal ihram? Pada waktu takbiratul ihram. Dalam artian kalau kita lupa ya, pada waktu takbir tadi tidak niat qasar, ingat qasarnya lagi baca Fatihah, apalagi selesai sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau pada waktu Fatihah atau rakaat pertama, rakaat kedua sudah batalkan takbir baru. Ya, kalau selesai sholat ingatnya asar, nah pasaan zuhur tadi qasar, tapi tidak niat qasar, sudah qadha sholatnya, tidak sah. Jadi kewajiban niat qasar itu dibaca kapan? Pada waktu takbiratul ihram. Nah, beda dengan apa? Jamak kemarin. Ya, kalau jamak itu walaupun kita lupa di takbiratul ihram, masih boleh kita pasang niat jamak alhasil sebelum salam. Innaka Hamidum Majid. Kali ngucap salam ini. Tadinya jamak ada, ibadahnya tidak. Langsung pasang niat jamak. Aku niat jamak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah salatnya. Tapi kalau qasar tidak pacaknya itu. Jadi memang harus dibarengi dengan niat salat kita yang lainnya. Ya, cak usolli fardhu zuhur kan yang tiga lafaz niat yang wajib kita niatkan dalam hati pada waktu takbiratul ihram ini. Usolli hukumnya fardu, nama salatnya usolli fardhu zuhri. 3 ini jemaah sekalian pada waktu takbiratul ihram. Nah, qasar juga demikian, nyebutkan kata qasar tadi. Dibarengi. Berarti kalau lupa dan kita ingat di rakaat berapa dari salat kita, dah acak kita teruskan salat tadi. Artinya apa? Batalkan salatnya takbir baru. Kalau itu imam tak mana? Tak mana? Pikirlah deh. Imam salat qasar. Lupa. Lupa. Jak mana lah jadi? Kalau sebelum dapat rakaat pertama mudah, sama pecah kejadian sholat Jumat. Ya, imam yang mengimami sholat Jumat itu wajib nyebutkan imaman. Ingat sholat Jumat itu, usolli fardhal Jum'ati imaman. Nah, imam yang mengimami salat Jumat wajib dalam niatnya pada waktu takbiratul ihram menyebutkan imaman. Ingat salat Jumat, ada 4 salatnya. Di antaranya salat Jumat. Tapi kalau salat 5 waktu tidak wajib menyebut keimaman. Ya, tidak. Nah, pada waktu salat Jumat wajib. Ini imam lupa. Dikarenakan biasa dan menyebut imaman. Imam salat Jumat, Allah sholli fardhu Jum'ati lillahi ta'ala. Allah lillahi ta'ala selesai. Ya. Pas waladhdallin. Amin. Baru ingat, astagfirullah, nyebut imaman. Cep ulang. Masa jemaah semasjid itu.
Kak dia keluar ngomong dengan paksa. Jadi caranya, tidak usah lanjut tahu jemaah. Diam-diam ya. Batalkan salatnya, takbir lagi. Kalau penimiknya parak tadi, jauh ke dikit. Ulang. Tidak sah. Jelas tidak sah. Karena wajib niat imaman itu pada waktu takbiratul ihram. Sama seperti qashar tadi. Tapi karena dia lupa, statusnya sebagai imam. Ya. Tidak boleh ngomong cup tadi. Cak umpamanya cup cup dulu, cup. Ulang baru. Ayo main-main, imam ini ngajak-ajaknya. Acak aja. Jadi takbirnya pelan-pelan. Dia pengen tahu. Kan tidak usah ngangkat tangan juga, tidak jadi masalah. Biar tidak menimbulkan kerancuan. Kalau dia ngejinguk. Baca ini. Kalimat Allah. Sholli fardhu Jum'ati akbar. Baca Fatihah. Mungkin betul setelah Fatihah agak lambung, apa imam belum macam-macam surah. Kan dia baca Fatihah dulu harus. Sampai Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Teruskan. Nah, sama kejadiannya yang imam lupa niat qashar itu juga. Jadi ulangi takbirnya. Tapi ingat, tidak usah besar-besar lagi. Mana cerita macam Fatihah takbir lagi. Salat apa ini? Waladdallin amin. Allah. Tidak itu. Nah, jangan. Jadi boleh dianya ulang takbir, memang harus karena untuk niatnya tadi pelan-pelan pendeknya dijauhkan dikit, tidak perlu tidak angkat tangan. Baca Fatihah, kemudian bawa lanjutkan tadi. Continue yang tadi. Baca surah sampai selesai. Nah ini yang keempat, niatul qashri indal ihram, wallahu a'lam bissawab. Jadi syarat sah yang keempat daripada salat qashar, kita harus niat qashar. Kapan niat qashar itu? Pada waktu takbiratul ihram, wajib harus waktunya pada waktu takbir itulah ya. Kalau kita lupa maka salat itu tidak sah, kita ulang takbir baru. Lain halnya kalau salat jamak. Salat jamak masih diperbolehkan, alhasil salat jamak itu sebelum ucap salam. Masih boleh kita masang niat jamak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pas. Ada tanyakan jemaah sekalian ya tuh. Bisik-bisik di belakang. Kalau kata nak bergoyong amin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kana sulul mulika ma'mun wa ila hadratir rasul Abil Batul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisanil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكثرنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان وعندنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.